Ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Demikianlah pesan Rasulullah SAW kepada kita. Dan inilah yang melatar belakangi kami untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Kami menyampaikan ini bukan karena tidak ada pekerjaan dan bukan pula karena ada yang mau mendengarkan. Tetapi karena kami merasa ada nasihat yang harus kami sampaikan kepada ikhwah, kepada para aktivis, sebagai bentuk partisipasi kami dalam perjalanan yang diberkati ini. Perjalanan untuk menegakkan din dan meninggikan panji-panjinya. Kami, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, kita tidak memerangi manusia dengan bilangan, kekuatan, dan jumlah kita. Kita hanya memerangi mereka karena din ini, din yang Allah muliakan kita dengannya. Oleh karena itu, lazim bagi kita untuk berpegang teguh kepada din ini, melebihi seorang tentara yang memegang erat senjatanya di tengah kecamuk pertempuran. Sebab, kapanpun ia mengendorkan pegangannya, sirnalah harapannya untuk mendapatkan kemenangan. Bahkan, sirna pula lah segala asanya untuk tetap hidup. Demikian pula halnya dengan ahluddin, ahli ibadah. Kapanpun mereka lengah di dalam dinnya, meski hanya sesaat, semua cita-citanya untuk menggapai kemenangan akan lenyap. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menolong orang-orang yang taat, ikhlas, berpegang teguh, dan bertawakal kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, dan pastilah Allah akan menolong siapa saja yang mau menolong agamanya. Quran Surah Al-Hajj ayat 40. Maka barang siapa yang tidak menolong Robnya, maka Robnya pun tidak akan menolongnya. Dan barang siapa bermaksiat kepadanya, Robnya juga akan meninggalkannya, membiarkannya bersama musuh-musuhnya. Umar Al-Faruq radhiyallahu an pernah berkata, jika kita tidak mampu mengalahkan musuh dengan ketaatan kita, niscaya mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatannya. Ternyata Umar radhiyallahu an lebih mengkhawatirkan dosa-dosa pasukannya daripada kekuatan musuhnya. Inilah bukti kesempurnaan pemahaman dan kecerdasan beliau. Betapa kita ingin mengerti dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah telah menjamin kemenangan dinnya dan akan selalu menjaganya. Maka barang siapa selalu bersama Islam kemanapun ia berputar, hati dan anggota badannya senantiasa taat kepada Allah, pastilah Allah akan menolongnya. Dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus, pertolongan pun akan menjauh darinya. Allah Ta'ala Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Tahu artinya tidak ada sesuatu pun dari urusan kita yang tersembunyi baginya. Dia Maha Tahu akan batin dan niat kita seperti halnya Dia Maha Tahu akan lahir dan amal kita. Dia Maha Bijaksana. Artinya Dia akan selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia tidak akan memberikan anugerah berupa penjagaan dan pertolongan kepada siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Dan orang yang tidak berhak atas anugerah ini, tiada bagian untuknya selain keterpurukan. Nauzubillah. Hati terus memberontak, setan terus menggoda, dunia terus berhias, dan syahwat seringkali memenangkan pertempuran. Mereka semua telah hadir. Mereka ingin menghalangi antara seorang hamba dengan kemenangan dan kejayaannya di dunia dan di akhirat. Mereka berempat benar-benar musuh utama kita. Jika kita mampu menguasai mereka, niscaya akan lebih mudah bagi kita untuk menguasai musuh-musuh kita dari kalangan manusia. Sebaliknya, jika kita dikuasai oleh keempatnya, sungguh antara kita dan musuh-musuh kita tidak ada lagi bedanya, yakni sama-sama bermaksiat kepada Allah. Sementara mereka masih memiliki sesuatu yang lain, yaitu sebuah kekuatan yang lebih daripada yang kita miliki. Dan jika kita sudah demikian, sungguh kita akan kalah menghadapi mereka. Apa yang kami sampaikan di sini merupakan nasihat untuk membantu kalian semua dalam usaha mengalahkan hati, setan, dunia, dan syahwat. Sungguh saudaraku, kami hanya dapat berkata-kata dan memberi nasihat, tetapi celah tidak akan pernah tertutup, kekurangan tidak akan pernah hilang,
dan yang ma'ruf tidak akan pernah terwujud kecuali dengan amal. Dan disinilah peran kita semua. Karena kata-kata bukan sekedar untuk diucapkan, tetapi ia untuk dipahami dan diamalkan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105.